Onca, mengupas tuntas sebuah peristiwa bersama tokoh-tokoh di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan Andy Ruskan dalam Onca, obrolan Caro Kito. Seperti biasa, Onca menghadirkan perbincangan-perbincangan santai, namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan pada episode kali ini kita sudah kedatangan, sebenarnya bukan kedatangan, tapi kita berkunjung ke salah satu dinas yang paling sibuk saat ini, yaitu Dinas PUBM Sumatera Selatan, untuk berbicara atau berbincang dengan tokoh yang spesial pada saat ini. Siapa orangnya nanti akan kita perkenalkan. Kita akan berbincang mengenai pembangunan di Sumatera Selatan. Untuk itu langsung saja kita perkenalkan dan sapa beliau. Yang kami hormati, ini dia Bapak Dharma Budi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dharma Budi merupakan Kepala Dinas PUBM Sumatera Selatan, Pak ya. Betul. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini masa pandemi tapi tetap semangat, Pak ya. Tetap semangat. Ini berbicara sedikit, Pak. Ini Iya. sejak kapan nih, Pak, berada di Dinas PUBM ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Andy. Iya. Sebetulnya saya sendiri tadinya komunitas Bina Marga. Bina Marga. Ya, jadi sejak tahun 1988 saya diangkat sebagai PNS, Iya. ditempatkan di Dinas PU Bina Marga. Iya. Tapi perjalanan karir kita berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Dari tahun 2011 saya ditugaskan di pemerintah Kota Palembang. Saya sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Kota Palembang sampai 2016. Iya. 2016 saya juga beralih menjadi asisten 2 di Asisten pemerintah Kota Palembang. Iya. Dengan waktu hampir 1 tahun saya jalani, kemudian saya hijrah lagi. Hijrah kemana tuh, lagi ke pemerintah provinsi, Wah, iya. ditunjuk sebagai Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Selatan. Iya. 2017 saya dilantik, kemudian baru 2020 ini kurang lebih 1 bulan yang lalu saya ditugaskan di dinas ini, yaitu Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah ini saya nikmati dan saya laksanakan sesuai perintah atasan Bapak Gubernur kita. Jadi dengan kata lain ini baru juga, Pak ya, baru 2 bulan Baru, menjabat. ya. Tapi kalau menilik atau rekam Ya. jejak ke belakang sebetulnya bukan orang baru ya. Ya. Jadi memang sudah lama sebetulnya Ya. akrab dengan dunia KPU-an di Sumatera KPU-an, Selatan, ya, seperti betul. itu, Pak ya. Ya. Dan rekam jejaknya kalau saya tadi mendengar rupanya sudah banyak sekali, panjang sekali, Pak ya. Memang kalau di sini baru 2 bulan tapi seperti anak baru lahir ya. Tapi ternyata di belakang itu Ya. rasanya pemimpin kita tidak salah menunjuk Bapak ya untuk menempati posisi ini. Nah, kalau ngomong-ngomong soal PUBM ini, Pak, bisa dijelaskan sedikit untuk kepada masyarakat banyak ini. Sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Iya. Manderu dan Wakil Gubernur Bapak Mawati Gaya, yaitu Sumsel maju untuk semua. Iya, Jadi Sumsel maju ini bukan hanya perkotaan saja, betul. tapi seluruh wilayah Sumatera Selatan ini. Iya, Apalagi sering Bapak Gubernur menyatakan bahwa saya ini orang desa, jadi pembangunan itu sebaiknya dimulai dari desa. iya, Dengan adanya perkembangan desa inilah yang akan membuat Sumsel ini lebih maju lagi dari sekarang. iya, Kedua, di misi Pak Gubernur, di misi yang keempat, iya, di bidang infrastruktur, Iya. kita memang bergerak di bidang jalan. Bidang Jadi ada komitmen yang selalu disampaikan Pak Gubernur bahwa untuk tahun pertama dan kedua seluruh jalan yang merupakan kewenangan provinsi itu clear. iya. Dia menginginkan bisa 100% malah. Oh, Dalam artian tidak ada lagi jalan yang rusak, tidak ada lagi ya, jalan-jalan yang berlobang, sehingga dengan kondisi jalan yang bagus itu akan mengurangi biaya ongkos angkut transportasi di pedesaan. iya, Satu lagi yang diinginkan ditargetkan oleh Bapak Gubernur adalah pengurangan tingkat kemiskinan. iya,
salah satu untuk mengurangi persentase tingkat kemiskinan adalah aksesibilitas, akses jalan yang bisa dilalui oleh masyarakat. Ya. Nah, dengan posisi Bapak sekarang tentunya bukan tugas yang ringan Pak ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Kalau dihubungkan dengan apa yang diamanatkan oleh Gubernur dengan posisi Bapak sekarang ini, kalau pencapaiannya kalau bisa dijelaskan tentu. Ya, seperti saya sampaikan tadi, memang kita sudah dari dulu berkecimpung di bidang KPU-an. Iya. Baik itu PSDA, dan bidang jalan. Malah kita memang disekolahkan memang untuk mengatasi permasalahan bidang jalan. Pendidikan terus hampir seluruh waktunya. Jadi bukan anak kemarin sore ya Pak ya, walaupun hanya baru 2 bulan ya. Betul. Jadi kita enjoy aja nih. Iya. Kalau dibandingkan dengan anggaran yang kita alokasikan, Dinas PU Bina Marga ini sangat luar biasa. 2 tahun terakhir ini di atas 1 triliun. Tahun 2019 1,3 triliun. Malah di 2020 ini 1,4 triliun. Jadi memang komitmen Pak Gubernur memang untuk menyelesaikan ini dengan harapan di tahun ketiga sudah tidak ada permasalahan di bidang jalan lagi. Kalau presentasi target pencapaian bagaimana Pak? Semenjak Pak Gubernur dilantik, yaitu tanggal 2 Oktober 2018, kita menggunakan kriteria persentase mantap. Jadi persentase mantap pada waktu beliau dilantik itu 62,19%. 1 tahun beliau menjabat gubernur itu meningkat menjadi 72%. Nah, tahun ini, saat ini terhitung Oktober ini kita sudah mencapai hampir 84%. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur bisa kita laksanakan. Berarti progres peningkatannya cukup signifikan juga Pak ya? Karena memang diimbangi dengan penyediaan dana yang sangat memadai. Terus hubungannya dengan stakeholder lainnya bagaimana Pak? Apakah tetap masih berjalan dengan baik? Ya, masyarakat umumnya sangat menerima ini. Tidak ada kendala-kendala kita. Ada beberapa lokasi yang tadinya mangkrak, ada kegiatan yang dari 2014 tidak mengalami kemajuan. Semenjak Pak Gubernur masuk ini kita lakukan pendekatan. Kita secara persuasif lah Pak ya. Persuasif. Kekeluargaan. Contohnya Musi 6 itu berapa tahun? Kendala pembebasan lahannya. Alhamdulillah tahun ini pembebasan lahannya selesai dan kita harapkan akhir Desember sudah bisa berfungsi. Dan itu pendekatan secara persuasif atau? Ya, ada persuasif, ada malah Pak Gubernur sendiri datang ke rumah beliau, ke tempat lahan-lahan yang bermasalah itu, ada diskusi Pak Gubernur dengan mereka. Akhirnya luar biasa tanggal ini. Langsung Jadi tidak ada kekerasan atau segala macam ya. Cuma istilah Pak Gubernur mereka itu perlu dielus lah, diorangkan apa bahasa Jawa. Jadi dimanusiawikan lah ya. Pendekatan personal secara humanis seperti itu ya. Karena memang di satu sisi kita ini untuk kepentingan umum juga, tapi bagaimanapun mereka juga adalah orang yang perlu dimanusiawikan juga seperti itu. Dan ini jalan yang ditempuh oleh pemimpin kita saat ini Pak ya. Tentunya dibantu juga oleh jajaran-jajarannya juga Pak ya. Termasuk mungkin Pak Dharma Abudi sendiri ya. Seperti itu. Nah, kalau untuk proyek pembangunan saat ini Pak ya. Ini kalau boleh dijelaskan apa saja nih yang proyek-proyek strategis. Namun sebelum dijawab Pak, kita akan jeda iklan berikut ini loh. Kenapa listrik PLN bisa padam? Simak baik-baik ya guys. Pada umumnya, pemadaman listrik terbagi menjadi 2 kategori, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Pemadaman terencana yang dilakukan PLN bertujuan untuk pemeliharaan kelistrikan, seperti pemeliharaan gardu distribusi yang mengharuskan penghentian aliran listrik dari PLN ke pelanggan. Pemadaman terencana akan dilakukan pemberitahuan melalui surat PLN ke kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga diumumkan di media sosial resmi unit dan media massa. Ini juga dilakukan supaya tidak membahayakan petugas dan masyarakat demi keamanan bersama.
Apabila terjadi gangguan, silahkan lapor ke kontak center 123 atau melalui akun media sosial PLN dan PLN Mobile. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Onca, obrolan Caro Kito. Dan masih bersama Andy Ruskan, juga tamu istimewa kita pada hari ini, yaitu Bapak Dharma Budi selaku Kepala Dinas PUBM Sumatera Selatan. Kembali lagi pertanyaan kita tadi Pak sebelum jeda iklan. Kita sudah mulai banyak iklan nih Pak. Nah, untuk proyek pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini apa saja nih Pak? Baik, terima kasih Mas Sandy. Iya. Jadi kita ditugaskan oleh Bapak Gubernur untuk penanganan infrastruktur. Iya. Infrastruktur ini terdiri dari jalan dan jembatan. Jalan dan jembatan ya, Ya. fokusnya seperti itu. Jalan yang merupakan kewenangan pemerintah provinsi itu kurang lebih 1.513 km. Iya. Ini tersebar di 17 kabupaten kota. Siap. Ditambah juga jembatan-jembatan yang tersebar di seluruh kabupaten kota. Iya. Nah, kita untuk tahun 2020 ini yang merupakan primadona pembangunan kita adalah pembangunan jembatan Musi 6. Ya, kita harapkan di 2020 ini pembangunan itu bisa selesai, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mengatasi kemacetan di jembatan Ampera maupun di jembatan Musi 4. Iya. Jadi progres saat ini kurang lebih sudah mencapai ya mungkin 50%. 50% ya. Kita targetkan di akhir atau pertengahan Desember sudah 100%. Saya percaya dan itu kita harapkan ada peresmian dari Pak Gubernur. Ya. Kemudian di 2021 nanti satu target kita itu flyover di gimana tuh Pak? Simpang Skip Simpang Skip. Masuki Ramat dan Skip dan menuju angkatan 66. Oh ya, itu titik macet juga tuh Pak. Luar biasa. Kita sudah koordinasi dengan pemerintah kota, Iya. kemudian dari pihak pemerintah pusat melalui balai. Iya. Jadi di 2021 ini kita lakukan pembebasan lahan. Iya. Dan mungkin kita harapkan di akhir 2021 sudah ada pencanangan ataupun peletakan batu pertama yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Jalan Nasional 5. Iya. Ya. Nah, dari beberapa proyek yang Bapak sebutkan tadi itu apakah sesuai dengan jadwal yang ditentukan apa ada sedikit kemoloran atau gimana Pak? Ya, khusus untuk Musi 6 memang kendala di mana-mana itu pembebasan lahan. Oh, pembebasan lahan yang paling utama Pak ya? Ya, betul. Jadi alhamdulillah di 2020 ini selesai. Tidak ada hambatan untuk fisik jembatannya. Oh, yang seperti Bapak bilang tadi ada pendekatan humanis dari Bapak Gubernur langsung Pak ya, turun tangan ya. Jadi kita anggap itu sudah tidak ada kendala lagi. Tidak ada kendala lagi. Kalau kendala teknik? Kalau kendala teknik tidak ada. Sudah kita material cukup. Ya. Mungkin kemarin pengaruh dari COVID-19 saja. Jadi ada refocusing namanya yang diwajibkan oleh pemerintah pusat bahwa seluruh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi ini melakukan reschedule terhadap anggaran. Jadi difokuskan untuk penanganan COVID-19. Alhamdulillah itu bisa kita atasi. Alhamdulillah. Nah, dari kendala kemudian yang sudah bisa diatasi, kemudian hal-hal yang sekarang sudah dilakukan. Nah, untuk proyeksi proyek ke depan ini seperti apa Pak proyeksinya dengan proyek strategis di Sumatera Selatan sendiri? Jadi tahun 2020 ini anggaran yang dialokasikan kita sebesar 1,4 triliun. 1,4 triliun. Ya, tadinya ini mengalami pengurangan, kurang lebih ada pengurangan 400 miliar. 400 miliar. Iya, akibatnya proyek-proyek itu akan mengalami pemotongan. Namun ada upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, yaitu mengadakan MOU. MOU melakukan pendekatan ke pusat. Kita dapat bantuan dari SMI. Jadi SMI ini finance yang bergerak di bidang kementerian
Kementerian. Jadi Itu dari luar atau dari kementerian di lokal, Pak? sebetulnya ini Dalam negeri. dalam negeri, tapi di bawah binaan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR. PUPR. Ya, Ada juga kerjasama dengan pihak luar negeri? mungkin ada. Ada. Mungkin mereka dapat bantuan loan dari luar negeri. Iya. Loan inilah yang Oh, mereka iya. gelontorkan untuk Iya. khusus untuk penanganan akibat dari pandemi COVID-19. Iya. Alhamdulillah itu sudah selesai, dan tadi siang sudah ketok palu. Ketok Palu. Anggaran 2020 APBD perubahan sudah diketok, termasuk anggaran tambahan dari SMI. Iya. Jadi seluruh kegiatan di Dinas PUB Bina Marga Tata Ruang ini bisa dilaksanakan 100%. Iya. Ya. Jadi Pak, sesuai dengan tagline acara ini sendiri, edukasi, Ya. motivasi, informasi juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan untuk mengedukasi juga, untuk menginformasikan tentunya kepada masyarakat, halayak ramai. Jangan sampai banyak masyarakat yang hanya menggerutu kan, tidak mengetahui Ya. apa sih pekerjaan dari PU BM sendiri. Ya. Nah, terus progresnya. Ya. Jadi mungkin di sini saya ingin menggali sedikit ya. Kalau untuk yang kata Bapak tadi, seluruh lah kita berbicara mengenai COVID ini, berbicara global. Tapi untuk kendala di lapangan ya, apa sih yang menyebabkan kendala-kendala itu kan dikarenakan COVID. Apa saja nih Pak dampaknya di proyek-proyek yang ada, supaya masyarakat juga tercerahkan seperti Ya. itu. Baik, jadi apa kata Mas Hendy tadi, informasi. Iya, Kami informasikan kepada masyarakat betul. Yang berada ataupun orang tuanya ataupun saudaranya yang berada di Oki, OI, Iya. Oku Selatan, Oku Timur, Iya, yang tadinya jalannya sudah rusak berat, iya, jarak tempuhnya, kita contohkannya kalau kita dari Palembang menuju Oku Timur itu iya, sebelum 2018 iya. itu jarak tempuhnya bisa membutuhkan waktu sampai 5 jam atau 6 jam. Iya, betul sekali Pak. Iya, betul. Termasuk saya Ya. penikmat juga jadinya. Jadi Iya. kita berbarengan, kita memperbaiki jalan yang milik kita, Iya. kemudian balai memperbaiki jalan milik balai, Iya. dan jadi jalan tol juga Iya. diperbaiki, dibangun. Iya. Jadi kalau sekarang dari Palembang mau menuju Oku Timur itu, Iya. kita Palembang Kayagung cuma 20 menit. Karena melewati jalan tol Jakamaring, Iya. 20 menit. Iya. Kemudian dari gerbang tol menuju Kumbring itu 30 menit. Iya. Jadi menuju Oku Timur itu cukup 2 jam. Paling lambat 2 jam Iya. setengah. Sangat signifikan. Iya. Pemangkasan waktunya Pak. Betul. Jadi Jarak sudah tempuh. saya sarankan siapa kawan-kawan yang mau mudik Iya. silakan saja, jalannya sudah mulus. Kalau lubang tidak ada lagi lah. Tinggal kenyamanan yang mungkin ada sebagian yang spot-spot yang memang kita tinggalkan Betul sekali. karena keterbatasan dana. Tapi secara keseluruhan itu sudah nyaman semua lah. Iya. Mau ke Pagaralam, mau ke OI apalagi. Sudah berapa ruas yang bisa masuk ke Pemulutan ada, ke Saudagar Sri Jambu juga ada, ke Kayagung lewat jalan lama itu sudah mulus juga. Iya. Oke. Kemudian untuk COVID, Iya. kita secara rutin, Iya. saya juga sangat konsen lah Iya. untuk itu. Saya malah dari awal-awal dengan menggunakan dana sendiri lakukan rapid test, terutama untuk pejabat-pejabat eselon 3, Iya. kemudian nambah lagi eselon 4. Kita rapid ada Rapid internal Pak ya. internal kita, Iya. terus melakukan penyemprotan Iya. rutin 1 bulan kita semprot ini. Iya. Tadinya kita pasang yang desinfektan itu, Iya, maksudnya, cuma katanya itu merusak kulit kita Iya, angkat iya. lah. Nah, ada beberapa kawan-kawan kita yang terpapar juga. Iya. Ada kurang lebih ada 6 orang. Iya. Kita rawat itu. Kita rawat dan kita tracing semua teman-teman yang berada di lingkungan itu. Alhamdulillah ini kita atasi, kita bisa Oke. atasi, dan
tidak menyurutkan kita untuk melakukan kegiatan di luar. Iya. Tetap kita ke lapangan, malah kawan-kawan menganggap kalau di lapangan itu justru jadi sehat, kita Iya, jemur betul sehari-hari. sekali. Iya. Jadi tidak ada kendala terhadap pandemi tersebut. Iya, luar biasa sekali. Baik pemirsa, obrolan kita, perbincangan kita makin menarik. Namun sebelum kita lanjutkan, kita akan nikmatin dulu jeda iklan yang berikut ini. Kenapa listrik PLN bisa padam? Simak baik-baik ya guys. Pada umumnya, pemadaman listrik terbagi menjadi dua kategori, yaitu pemadaman terencana dan pemadaman tidak terencana. Pemadaman terencana yang dilakukan PLN bertujuan untuk pemeliharaan kelistrikan, seperti pemeliharaan gardu distribusi yang mengharuskan penghentian aliran listrik dari PLN ke pelanggan. Pemadaman terencana akan dilakukan pemberitahuan melalui surat PLN ke kecamatan dan kelurahan. Selain itu juga diumumkan di media sosial resmi unit dan media massa. Ini juga dilakukan supaya tidak membahayakan petugas dan masyarakat demi keamanan bersama. Apabila terjadi gangguan, silahkan lapor ke kontak center 123 atau melalui akun media sosial PLN dan PLN Mobile. Baik pemirsa, kembali lagi dalam acara Onca, obrolan Caro Kito. Dan masih bersama Andy Ruskan, juga tambah kita Bapak Dharma Budi selaku Kepala Dinas PUBM Sumatera Selatan. Dan tadi di dua segmen tadi cukup hangat perbincangan kita dan semakin menarik. Dan pada segmen ketiga ini Pak ya, atau segmen terakhir ini saya ingin bertanya sedikit, ada joke di masyarakat Pak. Ya. Kalau masyarakat ini kadang-kadang serba salah, masih apa-apa masih balik-balik menyalahkan pemerintah kadang-kadang. Jadi misalkan jalan jelek, ini pemerintah jalannya jelek sekali nih, ini orang kecelakaan. Terus ketika tol, sudah ada tol Pak ya, kata Bapak tadi, pada masa ini dibuat tol yang senyaman mungkin, sedemikian rupa. Terus ada juga yang mengeluh, ini kecelakaan gara-gara terlalu nyaman nih, seperti itu. Nah jadi bagaimana nih tanggapan Bapak, apalagi mengenai masyarakat yang banyak sekali ya, tingkat kecelakaan juga cukup tinggi karena di tol ini Pak. Baik Mas Hendy, jadi memang masyarakat ini perlu diajak ya, diedukasi Pak ya. Edukasi kita harus menyikapi perubahan-perubahan zaman ini. Betul sekali Pak. Iya, terutama masyarakat kawan-kawan kita yang masih di desa ya. Iya. Jadi dengan adanya jalan tol itu pasti kecepatan lebih Pak. Biasa kita selama ini mungkin paling Banten 40, 50. Iya betul sekali. Di jalan tol harus 100. Iya. Nah, kemudian kita masyarakat terutama harus menyikapi itu. Iya betul. Jadi menyiapkan kendaraannya untuk kondisi dengan kecepatan tertentu. Iya. Pertama bannya, kemudian setirnya, kemudian persiapan yang lain. Iya. Karena di setiap kendaraan yang masuk jalan tol itu harus cepat. Iya betul. Kalau tidak cepat dia malah mengganggu yang lain. Namanya tol Pak ya. Iya. Namanya juga tol. Iya. Nah, dia kan pasti terpengaruh dengan yang cepat ini. Betul sekali. Ya. Nah, otomatis dia menyiapkan kendaraannya. Betul. Nah, kemudian kapasitas penumpang. Iya. Sangat berpengaruh terhadap kestabilan kendaraan itu. Iya. Nah, kita mengimbau, terutama kawan-kawan kita yang masih di kampung, ya harus menyikapinya dengan melakukan perawatan rutin. Iya. Nah, setelah jalan tol, jalan kita juga sudah bagus nih. Betul sekali. Iya, mulai dari Simpang Penyandingan sampai Martapura. Oh, jadi bukan hanya di tol Pak ya, di luar tol juga sudah. Okay. Yang tadinya hanya 20 km dengan kondisi yang sakit pinggang semua. Betul Pak. Sekarang sudah bisa 60. Nah, kalau dia melalui itu kan ini yang dilewati ini kan kampung-kampung semua nih. Iya. Tapi mudah-mudahan dengan pembangunan yang sudah mulai merata dan juga ini percepatan juga Pak ya. Iya. Ya, percepatan juga. Tadinya target Pak Gubernur itu 3 tahun, ternyata 2 tahun bisa selesai. Iya. Dan mudah-mudahan juga ini semakin baik lagi sehingga kita bisa sama rata Pak, baik di Jawa dan di Sumatera tidak ada bedanya lagi. Seperti itu. Betul, Iya. Nah, untuk harapannya nih Pak, untuk harapannya kepada masyarakat dan juga stakeholder lainnya seperti apa nih? Baik. Di beberapa tempat Pak Herman Deru selalu dengan menggunakan bahasa daerah, bahasa Komering, bahasa Jawa supaya mengerti lah Pak. Mengerti. Tolong katanya kalau dulu dengan kondisi jalan jelek
bisa dimaklumi masyarakat itu tidak mau bayar pajak. Iya. Alasannya beneri dulu. Benerin dulu. Seperti Nah, itu ya. ini sudah benar semua. Pak Gubernur mengharapkan ada timbal balik, ada kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi, yaitu membayar pajak kendaraan. Nah, malah udah 2 bulan ketiga ini dilakukan pemutihan. Jadi pajak-pajak yang tadinya menunggak atau tidak bayar, baik 1 tahun, 2 tahun maupun sampai 4 tahun, itu dihapuskan. Hanya membayar pajak pokoknya saja dan hanya 1 tahun. Ini sudah diperpanjang lagi nih. Nah, mari buat kawan-kawan yang punya kendaraan baik mobil maupun motor, mari kita lakukan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, yaitu membayar pajak. Dengan kata lain sudah tidak ada alasan lagi Pak ya untuk bayar. Kalau kemarin oke lah, jalannya jelek mau bayar pajak gimana? Kemudian sekarang ditantang nih oleh Pak Gubernur juga jajarannya, ini jalan udah diperbaiki, kemudian fasilitas sudah dilengkapi, apalagi alasan. Terus udah ada pemutihan lagi pula Pak ya. Jadi memang sekali lagi tidak ada alasan biasanya untuk tidak membayar pajak. Baik Kak, baik Pak Dharma Budi, ini closing statementnya dari Bapak seperti apa nih Pak? Baik kita sebagai masyarakat Sumsel, mari kita wujudkan apa yang diinginkan oleh Pak Gubernur, yaitu Sumsel maju untuk semua. Luar biasa. Jadi Sumsel maju untuk semua. Baik, terima kasih Bapak Dharma Budi atas waktunya, dan kami tahu sekali Bapak saat ini adalah salah satu orang yang paling sibuk saat ini Pak, pekerjaan karena sempat mati suri Pak ya kemarin, jadi harus dikebut lagi melakukan percepatan. Mudah-mudahan proyek-proyek strategis untuk pembangunan Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baik pemirsa Onca, demikianlah perbincangan menarik kita yang mengandung nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi dengan tamu spesial kita Bapak Dharma Budi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas minat dengarnya, dan juga perbincangan kami ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Andi Ruskan dan juga Bapak Dharma Budi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.